Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri. Dan tentunya dalam tema kali ini Muda Berprestasi Internasional bersama dengan Queen dan juga Coach Afifa. Oke, ini kalau bicara soal internasional, ini Queen luar biasa sekali pengalaman tadi ya selama di internasional. Tentu dengan teman-teman yang beragam, tadi ya tidak hanya teman-teman dari Indonesia saja, tetapi ada ya dari Malaysia, dari Vietnam, dari Brunei dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kegiatan di sana boleh tahu nggak Queen, dia ada kategorinya nggak? Ada, banyak. Ada kategori apa aja nih Queen? Ada kategori toddler, senior toddler, princess sama prince. Terus ada kategori preteen, terus ada mistin kategori A sama mistin kategori B. Oke, kalau Queen sendiri ini di kategori mana kemarin waktu itu? Kategori princess. Kategori princess. Dari Indonesia ada berapa orang kemarin Queen yang berangkat ke internasional? Ada 6 orang. 6 orang. Ini teman-teman Queen dari satu manajemen nih? Iya, dari Sahabat Prestasi. Dari Sahabat Prestasi. Itu kategori apa aja nih kemarin? Kemarin ada kategori toddler, princess sama prince, terus preteen sama mistin kategori A sama mistin kategori B. Oke, ini teman-teman Queen waktu di internasional ada dapat predikat juga nggak? Mereka dapat juara juga? Yang toddlernya kemarin juara 2. Yang prince-nya kemarin juara 3, princess-nya juara 1. Oke. Terus yang preteen juga juara 1, yang mistin kategori A juara 1, yang mistin kategori B itu top 5 atau top 4. Oke, berarti memang teman-teman kita dari Indonesia juga meraih prestasi yang luar biasa ya selama di internasional. Jadi banyak prestasi yang sudah diraih dan juga prestasi yang sudah ditorehkan, khususnya untuk membanggakan Indonesia nih saat ini. Nah, kalau dari Coach Afifa nih seperti apa? Adakah kemungkinan nanti ya untuk Queen kan untuk ini akan break terlebih dahulu gitu ya, Coach? Apakah masih tetap ada latihan untuk persiapan nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan lain nih, Coach? Kalau Queen sendiri kayaknya persiapannya untuk runway sih. Jadi kemarin juga sempat habis selesai dari menang, dia runway di Surabaya ya, Surabaya Fashion Week benar. Nah, setelah ini nanti bakal berangkat lagi ya katanya ke Malaysia untuk persiapan runway. Jadi mungkin ke depannya dia akan persiapan untuk runway gitu. Oke. Jadi memang persiapannya untuk ikut runway gitu ya, Queen. Nah, kalau di Bengkulu sendiri kan memang Queen selain mengikuti kegiatan perlombaan gitu, bahkan sudah sampai ke internasional. Tapi untuk kegiatan sekolah gimana nih Queen? Ada ikut les-les juga nggak? Iya, ada. Ada ikut apa aja? Kalau les biasanya les IF, terus juga ada les yang campur, ada les di satu les itu bisa les apa aja kayak misalnya matematika, Inggris juga bisa, bahasa Indonesia bisa, ngaji bisa gitu. Oke, nah kalau Queen gimana sih baginya waktu kapan Queen harus bermain, kapan Queen juga harus fokus untuk kayak kemarin harus ikut lomba gitu, terus kapan Queen harus belajar. Cara Queen sendiri ini seperti apa ngebagi waktunya? Kalau misalnya ada lomba-lomba, biasanya mama itu ngambilnya di yang hari Sabtu sama Minggu. Jadi kan emang Sabtu sama Minggu gak sekolah. Kalau misalnya ada acara undangan gitu, yang misalnya sore, mama biasanya aku pulangnya setengah hari. Oh gitu, jadi tetap fokus ya walaupun ada ikut perlombaan, tapi juga kegiatan, lomba, pendidikan juga nggak boleh ketinggalan gitu ya. Oke, nah kalau dari Coach seperti apa Coach? Kalau misalnya anak-anak kan banyak yang memang berkegiatan ya untuk ikut perlombaan-perlombaan. Bahkan di Bengkulu sendiri kalau saya lihat banyak ya perlombaan untuk anak-anak nih, perlombaan untuk modeling dan sebagainya. Itu perhatian dari Coach sendiri seperti apa untuk mereka mungkin ada memberikan kepada orang tuanya, mungkin edukasi juga untuk pendidikan ini juga penting gitu untuk anak-anak ini seperti apa Coach? Benar, jadi kalau kita itu kan hanya sebagai penunjang ya, dimana ilmu itu tetap jadi nomor
nomor satu, tapi untuk yang lainnya seperti kepercayaan diri, bagaimana dia berkomunikasi dan sebagainya itu adalah penunjang bagaimana dia membawakan ilmu-ilmu mereka ini. Jadi memang kita dari awal itu membuka kelas itu untuk Sabtu Minggu gitu. Nah, sedangkan untuk persiapan biasanya kita persiapan tergantung anaknya. Kita tahu anak-anak ini yang apalagi anak-anak yang balita gitu ya. Mereka itu biasanya ada jam tidur siang. Jadi mau tidak mau kita harus tetap menghargai waktu tidur mereka karena mereka masih kecil gitu ya. Jadi biasanya untuk kelas private juga misalnya untuk persiapan itu kita selalu mengambil di sela-sela kesibukan mereka. Jadi misalnya mereka pengen persiapan Sabtu Minggu kita harus ngajar gitu ya di studio gitu. Artinya mereka akan mengambil kelas-kelas di weekday gitu. Jadi biasanya kita ke rumah, jadi mereka kan nggak perlu capek lagi untuk bersiap-siap. Ada private class gitu ya? Benar, seperti private class dan juga persiapan nasional. Jadi kayak kita buat di rumah gitu. Oke, baik. Tentu persiapan ini berbeda-beda gitu ya, tapi tidak mengurangi dari bagaimana tugas mereka sebagai anak-anak yang mungkin masih bersekolah. Oke, kita akan break lagi, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap di Berendo.